Ulaika alladziina taba'a Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Ini dulu ya. Jadi ada satu bahaya besar ya untuk manusia atau orang-orang yang ketika diperingatkan sekali, diperingatkan 2 kali, diperingatkan kesekian kali masih dablek gitu ya. Apalagi kemudian nantang-nantang, apalagi kemudian mengajak orang lain untuk mendurhakai kebenaran. Lama-lama kemudian Allah akan mengunci mati hatinya. Kalau sudah dikunci mati hatinya, dia tidak akan bisa menerima kebenaran selamanya. Naudzubillah min dzalik. Jadi sebenarnya orang-orang yang benar-benar dhalalan ba'idah, orang-orang yang dhalalan ba'idah atau yang tersesat yang jauh, itu ya akibat perbuatan mereka sendiri gitu. Jadi dalam banyak ayat itu Qaba Allahu 'ala qulubihim itu benar-benar sebagai sebuah sebab gitu. Sebuah akibat, maaf, sebagai akibat. Jadi sebuah akibat itu karena perilaku mereka. Jadi bukan karena saking Allah kemudian tidak adil. Allah mengunci mati hati orang seperti itu ya karena perilaku mereka sendiri. Dalam ayat lain disebut juga bukan qoba tapi memakai kata khotama. Excuse me, terus suaranya datang dan pergi. Memakai kata khotama itu bukan kata yang sifatnya apa ya? Sifatnya memberikan pilihan, tapi kalau sudah khotama dalam beberapa ayat Allah mengunci mati hatinya karena itu ngedekno follow. Allah mengunci mati hatinya. Nah, ketika Allah mengunci mati hati, itu sudah tidak bisa. Tidak bisa. Kalau kalimatnya adalah Qoba Allahu, itu karena mereka biasanya itu ya, mereka diingatkan berkali-kali. Biasanya summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa amanu gitu. Summa stadu kufron. Kalimat yang semacam itu memperlihatkan orang-orang yang berkali-kali mempermainkan ayat-ayat Allah, dianggap bahwa enteng itulah. Intinya gampang menganggap remeh ayat-ayat. Nah, dalam konteks seperti ini yang perlu kita waspadai adalah hati kita masing-masing. Hati kita masing-masing. Jangan sampai Allah mengkategorikan kita ke dalam orang-orang yang angel tuturane. Nah, ini bahasa ilmiah. Angel tuturane. Atau dalam sebuah simbolisasi itu kadang disebut wong kok koyok wedhus putul.
Nah, jadi bagi para penggembala atau para orang yang kerjaannya bergelut dengan kambing, itu pasti tahu ada jenis kambing yang kadang dia itu apa ini telinganya itu puter gitu, tahu puter ya, kayak melengkung tapi nggak sempurna gitu loh, cacat. Lalu biasanya ekornya juga nggak sempurna itu. Biasanya telinganya itu antara kanan dan kiri itu nggak sama. Biasanya, meskipun tidak selalu, wedus yang kayak gitu itu, wedus yang kayak gitu itu angel tuturan nih. Jadi susah dikembalakan. Jadi susah dikembalakan dia. Disuruh belok kiri itu kanan dia. Hop, hop, hop. Lanjut dia. Stop, stop, hus. Malah jeludur gitu. Itu namanya jenis kambing wedus pudul. Jadi kambing yang telinganya puter. Telinganya satu ya, sebelahnya itu cacat sebelahnya. Tapi karakternya biasanya begitu. Meski tidak semua. Namanya wedus pudul, jeludur kayak wedus pudul. Nah, tetapi sebenarnya Al-Quran sudah menjelaskan itu juga dulu. Orang-orang yang akhirnya lama-lama kemudian mereka dikunci mati hatinya itu apa ya? Karena kesalahan mereka sendiri. Karena kesalahan mereka. Orang-orang yang seperti itu, tadi kenapa saya mencontohkan orang-orang itu kayak, oh ya kita lah, kadang kita juga itu seperti pedus. Bukan saya kasar ya, tapi ini sebagai peringatan buat kita. Kenapa? Karena bahkan Quran sendiri juga sering mengibaratkan orang yang tidak mau mendengar, tidak mau memperhatikan, tidak mau menggunakan panca inderanya untuk memahami Al-Quran atau peringatan yang datang, itu diibaratkan seperti binatang ternak. Yang mereka lahum a'yunu tapi la yubsiruna biha, lahum adhanu la yasma'una biha, gitu. Mereka lahum qulubun la yafqahuna biha. Itu akhirnya nanti jadi orang-orang yang khotama, orang-orang yang dikunci mati hatinya. Coba dibuka di surat Al-Baqarah ayat 7. Surat Al-Baqarah ayat 7. Enggak. Orang yang khotamallahu itu. Ini Gus. Ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah mengunci hati dan pendengaran mereka, penglihatan mereka telah tertutup dan mereka akan mendapat azab yang berat. Shadaqallahul adzim. Dari ayat ya.
Kalau kita lihat seksama, ayat 7 itu, ya, halo, kenapa dia ditutup hatinya? Ayat 7 surat Al-Baqarah itu. Karena sebab di ayat 6. Sebab di ayat 6. Coba dibaca yang ayat 6. Gantian. Kan kalau ayat 7, mereka kemudian dikunci mati hatinya. Ya. Sekarang dibaca ayat 6-nya. Penyebabnya itu. Coba lihat. Baca. Ayat 6. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya orang-orang kafir sama saja bagi mereka. Engkau Muhammad beri peringatan atau tidak, engkau beri peringatan. Mereka tidak akan beriman. Sudahullah antum. Nah, Gus. kalau kita lihat itu, penyebab mereka dikunci mati hatinya, ya karena mereka sendiri. Peringatan itu tidak masuk gitu loh. Tidak masuk. Innalladzina kafaru, orang-orang yang ingkar itu Muhammad, adalah mereka yang sawaun alaihim, sama saja bagi mereka. A'angdartahum, apakah engkau Muhammad memberi peringatan mereka? Am lam tungdiruhum, apakah engkau tidak memberi peringatan mereka? Sama saja, sawaun alaihim. Jadi nggak didengar, nggak diperhatikan. Maka buat Allah, ispodo wae mah. La yu'minun, mereka tidak akan beriman. Khatamallahu, Allah mengunci mati ala qulubihim, hati mereka, wa ala sam'ihim, dan pendengaran mereka, wa ala absorihim, dan penglihatan mereka. Isyawatun, itu kan, ada telah tutup. Walahum azabun azim, dan bagi mereka ada siksa yang sangat besar. Nah, di sini menunjukkan bahwa kenapa mereka, kalau di ayat yang tadi kita pelajari surat An-Nahl, Allahu, Allah mengunci, menutup hati mereka. Kalau dalam Al-Baqarah ini dipakai kalimat atau kata khotamallahu. Allah mengunci juga. Maka kita cari coba penyebabnya. Ternyata di ayat 6 itu. Mereka yang diperingatkan atau tidak diperingatkan, sawaun alaihim, sama saja untuk mereka. Kenapa kok sama saja? Ya karena mereka dablek. Gitu loh. Dablek. Dablek. Kenapa? Mereka sebenarnya punya telinga. Coba dibuka di surat, ya, orang yang punya telinga tapi tidak untuk mendengar. Punya mata tapi tidak untuk melihat. Punya hati tapi tidak untuk memahami. Coba dibuka di surat Al-A'raf ayat 179. Enggak. Pantesan. Al-A'raf ayat 179. Izin Gus. Bismillah. Dan sungguh akan kami isi neraka, jahanam, banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kuasa Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Dan mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Nah, jelas kan? Jadi mereka punya telinga, cuma telinganya
Itu tadi. Tidak dipakai untuk mendengarkan kebenaran. Lahum a'yunun. Mereka punya mata. Tapi tidak mau melihat bukti-bukti kebenaran. Tutup mata. Mereka juga punya hati. Tetapi tidak mau memahami kebenaran. Nah ini loh dulur. Jadi bagaimana kita coba untuk pakai itu sebagai kaca untuk diri kita sendiri. Nggak usah mereka itu. Kalau di kalimatnya disebutkan hum, lahum. Mereka punya ulubun, hati, tapi tidak untuk memahami. Sampai di akhir ayat itu, yang Al-A'raf 179 tadi, kan sebenarnya inhum ilakal an'am. Mereka itu seperti binatang ternak. Loh, jadi bukan saya yang tadi ngolok-ngolok itu, bukan. Tadi ada kayak wedus budul tadi ya. Wedus itu apa? Apa dulur? Wedus apa wedus? Kambing. Kambing. Kambing itu termasuk binatang? Nah, kalau Al-Quran menyebutnya apa? Al-An'am. Binatang ternak. Jadi kita jangan marah. Jangan tersinggung. Ketika diumpamakan oleh Al-Quran sebagai seperti binatang ternak. Jangan marah. Jangan tersinggung. Wah ini ngaji kok ngolok-ngolok nyama-nyamakan manusia dengan binatang. Bukan saya. Quran. Dan itu bukan kemudian Quran itu bahasanya kasar atau bukan. Quran itu sedang membimbing kita jangan seperti itu, gitu maksudnya. Gitu. Jangan seperti itu. Ya. Nah kalau kita lihat bersama, ada satu ayat lagi, ya, satu ayat lagi yang malah nohok kita semua juga. Sama, hampir sama dengan surat A'raf 179 tadi. Ada satu ayat dulu dalam surat Al-Furqan ayat 44. Coba dibaca gantian yang belum baca. Al-Furqan ayat 44. Nggih, izin Gus Glori. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau apakah engkau mengira bahwa kebanyakan mereka itu mendengar atau memahami? Mereka itu hanyalah seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat jalannya. Shadaqallahul adzim. Jadi para penyeru, para nabi, para rasul itu diberitahu Allah, hei Muhammad, hei Rasul-Rasulku, kan gitu Allah ya. Kamu ngira mereka denger gitu. Kamu ngira mereka memikirkan gitu ta, pelajaran yang kamu sampaikan. Enggak. Mereka itu inhum illakal an'am. Mereka itu tidak lain hanya seperti binatang ternak. Wedus budul. Tadi saya kasih analogi itu bukan untuk bahasa kasar atau menghina-hina saya dan sampai enggak, tapi untuk introspeksi. Balhum adallu sabila, bahkan lebih sesat jalan pemikirannya. Saya kasih fakta ya, bukti bahwa kadang kita itu bahkan lebih sesat daripada binatang ternak ya. Jangan nganggap ini kasar ya. Memang adallu itu dalam Al-Quran artinya lebih sesat jalan pemikirannya. Binatang nih, kerbau, kambing, sapi, lagi makan rumput, adonan dedak, lagi makan rumput atau adonan dedak. Mereka makan, ketika lagi asik makan dan masih lapar, ada temennya minta, oh nggak boleh, disundang sama tanduknya tuh, sana pergi, karena dia belum kenyang.
itu binatang. Jadi kalau ada orang yang ketika punya kebutuhan dan dia belum benar-benar kenyang, lalu ada yang lain minta disundang, nggak mau, nggak boleh. Berarti kal an'am, seperti binatang ternak. Itu masih selevel lah. Mungkin ya misanan lah, sepupu lah. Tapi ada yang begini, kalau binatang belum kenyang, maka temannya minta gak dikasih. Tapi kalau dia sudah kenyang, binatang itu, lalu ada temannya minta, dibiarin. Kalau dia udah kenyang. Ya. Kalau dia udah kenyang gitu, jangankan itu, dibiarin. Sudah kenyang kok. Jadi kalau ada temannya ngambil, dibiarin. Tetapi manusia kebanyakan ketika dia kenyang, ya toh, belum kenyang, nggak boleh. Tapi begitu sudah kenyang, ada temennya minta, tetap nggak boleh, dia simpan untuk besok. Itu makanya Quran menyebut balhum adallu sabila. Pelitnya manusia itu loh yang bikin dia itu lebih sesat jalannya daripada binatang ternak. Iya tuh. Kalau kucing itu nyari tikus untuk anak-anaknya dan dirinya. Orang keluarga lain minta, enggak boleh. Nah, kalau sampean dan saya juga seegois itu, ya, cari harta, cari nafkah hanya untuk kepentingan diri dan keluarga, ada orang lain membutuhkan, enggak kita kasih, berarti ya kita itu seperti itu, sepupunya kucing, mau digituin. Nah inilah. Jadi ini yang harus kita pahami bersama. Kenapa Allah mengunci mati hati itu? Karena seringkali ya kita sendiri yang kemudian dalam surat Al-Baqarah tadi disebut sebagai sawaun alaihim a'angdzarhum am lam tungdirhum la yu'minun. Sama saja Muhammad, apakah engkau akan ingatkan mereka atau engkau biarkan mereka, tidak kau ingatkan, sama saja. Mereka tetap tidak akan beriman. Artinya mereka menggunakan telinga itu memang tidak untuk memahami kebenaran. Nah itu. Ini yang harus kita hindari itu loh ya. Supaya kita tidak termasuk orang-orang yang kemudian toba Allahu tadi. Allah telah mengunci mati hatinya. Jangan ya. Oke. Oke. Nah, dari am tahsabu anna aktarum yasmauna wa yaqilun tadi sudah ya di surat Al-Furqan ayat 4. Jangan sampai kita begitu. Karena mereka itulah orang-orang yang alailah darama'annahum fil akhirati humul khasirun. Tidak ada keraguan bahwa mereka itu nanti di akhirat adalah orang-orang yang merugi. Ya. Oke. Lalu tsumma inna dzalika lil ladzina hajaru min ba'di ma futinu tsumma jahadu wa sabaru inna rabbaka min ba'diha laghafurur rahim. Kembali ke kisahnya kemarin siapa? Suraya bin siapa kemarin ya? Binti Fatihah atau siapa sama istrinya Amr kemarin. Jadi sebagian dari mereka itu kemudian benar-benar periksa setelah sekian lama dihina-hina, setelah sekian lama dicaci maki, diintimidasi oleh siapa?
orang-orang kafir Mekah, maka kemudian mereka berhijrah. Nah, orang-orang yang berhijrah dan bersabar inilah orang-orang yang akan mendapat balasan dari Allah yang setimpal dulu. Alladzina sabaru wa jahadu, kan gitu. Orang-orang yang berhijrah dan bersabar itu. Ini yang akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, okay? Monggo kalau ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merefresh kembali Gus, ya karena Ya. ini kalau menyangkut masalah akidah ini benar-benar apa yang sangat menyentuh gitu Gus ya, karena bisa jadi muhasabah diri, koreksi diri sejauh mana selama ini kita udah melaksanakan apa ya tuntunan perintah Allah sejauh mana gitu. Nah ini yang untuk merefresh kembali untuk cakupan kafir ini Gus. Batasan kafir kan ada kafir yang benar-benar kafir memang dia tuh nggak percaya sama Allah, dan ada kafir seperti apa lagi yang meyakini Allah, mengingkari cakupan apa Ya. ukurnya seperti apa itu Oke. yang ya untuk merefresh kembali Gus, karena apa untuk mengasah kembali biar semakin apa kuat untuk kita mempertebal akidah dan tauhid kita tuh Gus. Terima kasih. Ya, jadi makna kafir sebenarnya yang paling utama secara bahasa itu kan ingkar ya. Ingkar. Tidak percaya. Ingkar atau tidak percaya. Kalau bicara tidak percaya, maka kafir digolongkan sebagai non-muslim. Non-muslim. Nah, non-muslim ini ada dua kategori, zimmi dan harbi. Zimmi itu non-muslim, orang yang tidak percaya dengan agama kita, tapi mereka tidak memusuhi. Mereka tetap bisa hidup berdampingan, saling bertoleransi. Terhadap kafir zimmi semacam ini, kita tetap harus menjaga hak-hak mereka. Menghormati, bukan menghormati, tapi saling menjagalah. Tidak saling mengganggu. Ya. Tidak saling mengganggu. Lakum dinukum waliyatin. Lana a'maluna walakum a'malukum. Terhadap kafir zimmi, muamalah tetap berjalan. Anda boleh berdagang, itu kan. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri masih sering jual beli, melakukan transaksi muamalah. Bahkan hutang piutang, tetap biasa. Mereka kafir zimmi, non-muslim yang tidak menyerang, tidak mengintimidasi, tidak mengganggu kita. Maka kita pun dilarang mengganggu mereka. Bahkan kita wajib untuk menjaga hak-hak mereka. Baik sebagai pemerintah maupun sebagai pribadi warga negara. Wajib menjaga mereka, saling menjaga hak-hak mereka. Lalu ada kategori kedua, kafir harbi. Ini non-muslim yang memusuhi dan menyerang kaum muslimin. Maka kaum muslimin berhak untuk defense atau mempertahankan diri. Sehingga berhak menyerang balik. Tidak apa-apa. Orang-orang Belanda dulu ke Indonesia awalnya hanya berdagang. Tapi ternyata mereka membawa 3. Gospel and glory. Gitu kan? Mencari emas, menyebarkan agama gospel, dan glory. Apa? Untuk menjayakan keratuan mereka. Artinya jajah. Nah, di titik jajah ini loh, orang Indonesia berhak untuk melawan. Karena mereka kafir harbi sudah.
Kalau mereka hanya sekedar datang berdagang untuk nyari emas, tidak ada, ya mereka tetap zimmi. Tapi ketika Belanda sudah menganiaya, membunuh orang-orang Indonesia, mereka harbi, mereka wajib dilawan. Nah itu kalau kafir diartikan sebagai tidak percaya. Sementara kafir yang diartikan sebagai ingkar, itu lebih luas. Kita pun bisa terkena kafir. Misalnya, kafir binikmah, kufur. Kita punya perilaku kufur. Jadi gini dulu, kafir itu orang yang kufur. Kafir itu apa? Orang yang kufur. Kafir itu fa'il itu. Orang yang kufur. Sementara sifatnya atau perilakunya kafaro. Dari kata kafaro. Tidak percaya. Kafaro itu tidak percaya atau ingkar. Maka dari sisi ingkar itu ada macam-macam. Ingkar terhadap nikmat Allah. Itu kafir tuh. Itu berarti kita orang yang kufur terhadap nikmat Allah. Makanya kalimat dalam Al-Quran disebut tetap sama. Kafaro. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La in syakartum la azidannakum. Sungguh jika kamu syukur akan aku tambah nikmatku. Tapi wala in kafartum. Jika kamu kufur terhadap nikmatku, inna adabi lasyadid. Sungguh siksaku sangat pedih, sangat keras, sangat kuat. Itu menunjukkan kufur binikmah. Lalu ada kategori selanjutnya, kita tidak kafir dalam arti total tidak percaya. Tapi kadang kafir bi ba'dil kitab. Ingkar terhadap sebagian isi kitab. Misalnya, kita percaya perintah sholat itu benar. Lalu kita sholat. Tapi kita tidak percaya bahwa perintah bertutup aurat itu benar. Lalu kita tidak mau bertutup aurat. Berarti kita kafir bi ba'dil kitab. Kita percaya syahadat itu harus wajib. Tapi kita tidak percaya bahwa puasa itu perintah Allah. Sehingga kita ya syahadat tapi tidak mau puasa. Nah, ini namanya kafir bi ba'dil kitab. Percaya terhadap sebagian tapi tidak percaya terhadap sebagian yang lain. Ya. Nah, kalau dilihat dari situ maka makna kafir itu bisa sangat luas dan beragam. Maka sangat mungkin kita juga terkena kafir. Terkena sifat kufur dalam beberapa segmen tadi. Makanya hati-hati. Bahkan kita kurang bersyukur saja termasuk kafir. Naudzubillah min dzalik. Ya. Oke. Terima kasih penjelasannya, itu. Gus. Ada lagi? Terima kasih. Terima kasih. Cukup nggih? Alhamdulillah. Sehat semua ya. Itu Ya. ada Pak Surana apa? Oh, ada. Oke. Semua sehat, jaga kesehatan dulu ya. Perjuangan kita masih panjang. Anak-anak sampean juga masih butuh teladan baik. Kita juga masih butuh sangu sebanyak-banyaknya. Ini alhamdulillah dulur. Emang rahmat itu bertubi-tubi. Jadi setelah alhamdulillah kemarin kita bisa membebaskan 3 rumah meskipun belum tersaur utuh untuk Madrasah Ibtidaiyah SPM Tabanan. Nah, kemarin lah saya perintahkan untuk alhamdulillah ada fasilitas umum yang bisa kita pakai, kita keruk pakai bego itu. Nah, kita keruk, nah pas kita ngeruk itu ya memang rahmat Allah terus ya. Ternyata tanah yang sebelah kita keruk itu tanah kosong. Itu orangnya datang. Nah, kita kira mau ngapain, ternyata orangnya datang, wis itu sekalian milik saya dibeli katanya. Dasar usil.
Telepon saya, lo, sebentar dong. Kita bangun yang kemarin kita beli aja belum kok kita beli. Ngoten nggih Gus, langsung ditelepon, dicari satu kan, langsung pendekarnya yang diajukan, telepon lagi. Ini Gus ada yang pendekarnya. Pendekarnya ngomong gini, yang saya membuat kemudian mingkem. Gus, tanah di sebelah tanah milik kita, beli yang kayak gitu di toko ndak ada, Gus, katanya. Istilahnya beli di toko ndak ada, katanya. Ya tapi kita lagi bangun, bismillah lah Gus, insya Allah bisa itu nanti. Wah, nah ini sudah ketularan saya dia ini. Sudah ngomong bismillah, insya Allah bisa. Kalau sudah kayak gitu, saya diem lah. Wong memang itu kalimat yang biasanya saya pakai, sekarang dipakai untuk menyerang saya. Jadi, bismillah lah, insya Allah bisa katanya. Padahal itu ya, kemarin ditawarin sekian ratus gitu, tapi kemudian ditawar. Lah kok terus beberapa jam kemudian telepon lagi, sudah deal Gus. Aduh, alhamdulillah, sembuh kayo. Ya memang meskipun niatnya baik untuk perlebaran nanti masjid, untuk madrasah ibtidaiyah, untuk agama lah. Dan ya alhamdulillah saya punya saudara-saudara yang semangat hirohnya yang tadi besok akan saya terangkan itu dari kalimat terakhir alladzina sabaru wa jahadu wa hajaru, orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang bersabar, orang-orang yang berjihad bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan tenaga mereka, insya Allah semuanya akan dibalas nanti di akhirat. Jadi meskipun dulur-dulur yang tiap bulan ada siapa yang gerakkan itu, ada saya juga nggak tahu. Itu luar biasa menurut saya sampean. Meskipun 100.000, 200.000, itu insya Allah akan terkirim semua ke akhirat. Ya, jadi meskipun pembangunan nanti akan menghabiskan sekian M, dan kita mulai dari nyicil 100.000, nggak apa-apa. Meskipun itu hanya 0, sekian persen, tapi itu akan tetap dicatat di sisi Allah. Insya Allah. Dan insya Allah amanah. Itu akan tersalurkan kepada rekening-rekening sampean di akhirat nanti, insya Allah. Jadi kemarin akhirnya sudah deal itu untuk pelebaran madrasah ibtidaiyah dan masjid Ruhullah SPM Tabanan itu. Meskipun masih lama panjang itu karena pembangunannya, pembeliannya dan sebagainya. Di malam saya lagi ngisi outbound juga ditelepon. Gus, kapan kira-kira datang? Ini pelunasan penyelesaian inggih sekedap malindoro Tuhan. Yes, semangatnya alhamdulillah. Bersyukur. Alhamdulillah. Wes ketularan nekat kabeh pokoke wes. Iya, enggak apa-apa wes, bismillah. Insyaallah. Kata Allah begini kok, ing tangsurkum yang surkumullah wa sabit aqdamakum. Jika kamu menolong agama Allah, maka Allah akan menolongmu dan meneguhkan imanmu. Oke? Jadi semangat dulur-dulur Tabanan, dan semua ini bukan hanya milik Tabanan, tapi semua milik sampean yang seluruh jamaah kajian ini. Insya Allah, nanti kalau kemudian itu sudah jadi masjid, jadi gedung MI, setiap ada orang ngaji di situ, setiap ada orang sujud di situ, kita semua juga insya Allah dapat aliran jariahnya. Kita bersemangat, ya dulur, ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat, berfaedah. Allah merahmati kita semua, menuntun kita dalam shiratal mustaqim. Ila akhli ahsunati mamin. Allahumma salli wa sallim barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin muslimat al ahya'i wa astaghfirullahaladzim. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa lana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa na'lam. Astaghfiru wa atubu ilaika. Allahumma da'fa'na al-bala' wal waba' wa qadal hasdin wa nasinu syaitan syaitan fa rabbana najina wa lina sa'bina. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Rabbana amana faktubna ma'a syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka wa hab lana rahmatan wa lana fansurna 'alal kafirin wa muslimin. Rabbi a'udzu bika min hamzati syaitan wa a'udzu bika rabbi yadurun nabsarhni asudul ansamin. Allahumma ta'ala na baba rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi adad qadil lam tara wa wajadu wa rakhilat jarwa wa Allahumma
وثبت إيماننا فانصرنا قوم الكافرين اللهم فاتر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل ملك وأشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بالله من شر البلاء والبلاء الشق والصل وضع شماتة الأعداء اللهم نسألك الهدى والتقوى والغنى ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لي ولأخي ولوالدي ولذريتنا ولأصحابنا ربنا تقبل إنك أنت السميع العليم إن الله لم يدع الصدور اللهم انصر بالعباد إن الله على كل شيء قدير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alna imaman wa nuran. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan Ya